Ya, kira-kira seperti itulah gambaran cerita yang akan kalian tonton dari film yang satu ini, yang berjudul Hoppers ini. Langsung ke pertanyaan paling inti dari video hari ini, yaitu apakah cerita seperti tadi, konsep seperti tadi bisa mengembalikan Pixar ke era keemasannya di masa lalu? Sekarang coba lu bayangin, di era 2000-an awal, hampir setiap film yang dirilis oleh Pixar itu bukan sekedar bikin nangis, bukan hanya sekedar bagus, tapi absolute cinema. Literally absolute cinema, filmnya selalu dewa. It was perfect. Perfect. Lu bayangin, saingan mereka itu bukan hanya sekedar film-film ecek-ecek. Ada animasi DreamWorks yang lu tahu filmnya dewa-dewa semua. Ada film-film dari timur, dari Jepang, ada Ghibli, Hayao Miyazaki. Tapi mereka di setiap tahun, ya memang Oscar mungkin bias ya, film Amerika, tapi lu gak bisa deny, emang semua filmnya dewa. Jadi lu gak usah heran lagi kenapa mereka bisa dapetin 11, lu main 11, bos. Finding Nemo, The Incredibles, Ratatouille, Wall-E, Toy Story 3, Brave, Inside Out. Coco. Toy Story 4, Soul. Messi kalah anjing Ballon d'Or di 11 penghargaan film animasi terbaik hampir di setiap tahunnya. Bahkan ada 4 tahun yang berturut-turut gitu ya. 2007 ada Ratatouille, 2008 ada Wall-E, 2009 Up, dan 2010 itu Toy Story 3. Itu peak, bro. Dan lu tahu sendirilah, gua jarang banget bisa ngasih sebuah film itu rating 10/10 alias perfecto, mamma mia, lezzato. Tidak ada kelemahan satupun yang bisa gue temukan dari film tersebut. Jarang banget anjing. Tapi itu tidak berlaku untuk film-film animasinya Pixar. Total ada 5 film Pixar yang bisa gue kasih rating 10/10. Lu bayangin aja, mulai dari Toy Story 1, Cars, Monster Inc., Wall-E, sampai the one and only film terbaik Pixar yang pernah gue tonton, Finding fucking Nemo. Animasi nomor 2 terbaik sepanjang masa versi gue sendiri. Jadi ini bukan hanya Pixar ya, tapi sebagai film animasi sepanjang masa, ini gue taruh nomor 2 versi mantap. Tapi ya, namanya hidup itu tidak berjalan terus naik ke atas ya. Memang selalu ada kejatuhan gitu. Sangat disayangkan ya, Pixar yang buat gue adalah salah satu studio film, bukan animasi doang ya, studio film terbaik yang pernah ada. Karena kesuksesannya dalam di era 2000-an awal itu akhirnya blunder juga nih ya. Dengan apa? Dengan merilis film Toy Story. Nah, yang keempat, bagi gue pribadi, ini adalah blunder terbesar nomor 2 di sepanjang sejarah umat manusia. Nomor satunya adalah momen ketika gue memutuskan untuk nonton Gundik. Tapi seriusan lah, menurut gue kalau ini what if gitu, kalau Pixar nggak mata duitan, nggak nerusin maksa Toy Milking Story sampai ke film keempat, sekarang ada mau film kelimanya anjing. Lu kan udah tutup dengan begitu indah, begitu perfect, begitu sempurna. Di film Toy Story 3 itu indah banget, nangis, gak ada yang gak nangis, semua orang pasti nangis nonton film Toy Story 3. Ending seperti itu, begitu, apa ya, bukan hanya sekedar memiliki air mata penonton, tapi memang merangkum keseluruhan cerita dari Toy Story. Makanya gue kasih hot takes, kalau aja mereka stop di film ketiga, buat gue Toy Story akan jadi film trilogi terbaik sepanjang masa. Nomor 2 di bawah Lord of the Rings udah pasti ya. Cuman mas gue akan kasih hot takes nomor 2 gitu ya, dibandingkan The Dark Knight, Godfather, meskipun gak apple to apple, satu live action, satu animasi, tapi gue akan taruh ini di nomor 2 definitely kalau misalnya Toy Story tanpa film keempat. You literally ended the story as perfect as you could. Right. So no, I don't care if it's good. I'm done. Ya, meskipun banyak yang bilang sebenarnya kejatuhan Pixar itu dimulai dari perilisan Toy Story 3 gitu. Karena setelah film Toy Story 3, lu lihat itu Pixar bikin film-film sequel semua. Ya, ada Cars 3 lah, ada Monster University lah, ada The Incredibles 2 lah, ada Finding Dory dan lain-lain. Dan film-filmnya ya jauh dari film pertamanya, film originalnya. Ya, jadi ketika di 2000-an awal mereka selalu membuat sebuah IP baru yang jenius, yang kreatif, yang luar biasa breaking gitu di masa tersebut. Tapi ya, entah kenapa semenjak Toy Story 3 mereka jadi lebih pengen untuk nge-milking IP yang udah sukses gitu. Lebih pengen dapetin duit alih-alih untuk bikin cerita baru. Cuman kalau buat gue, at least
setelah film Toy Story 3 tuh masih ada cerita-cerita baru seperti Inside Out tahun 2015. Terus masih ada juga Coco. Menurut gue ini film-film yang masih tergolong bagus. Makanya gue bilang fatalnya itu ya Toy Story 4 yang bener-bener nggak perlu ada sama sekali. Dan setelah itu cuma ada 2, lu bayangin, cuma ada 2 film Pixar yang berhasil mencapai rating 8. Ini menurut ngelantur ya, menurut gua gitu. Bisa sampai, lu bayangin dulu itu 9 tuh udah bare minimum gitu. Oh, 9 ke atas semua ratingnya. Sekarang 8-nya udah syukur tuh, udah 2 film doang. Yaitu Soul pertama, terus yang kedua ya Inside Out 2 lah. Itu menurut gua masih cukup bikin gua nangis gitu. Gua udah review juga by the way. Tapi selebihnya unword mediocre, luka beneran bikin mata gua luka, Turning Red cringe mampus, Lightyear gay, Elemental gay, Elio film goib. What's wrong with Pixar? Mana Pixar yang menjadi kebanggaan gua dulu gitu. Ketika gua semasa SD temen gua pada ngomongnya One Piece, gua ngomongin Pixar. Tapi coba kalian pikir-pikir lagi deh. Sebenarnya apa sih yang membuat film-film Pixar di masa era keemasannya dulu tuh begitu membekas di hati gitu? Gak bisa lu lupakan meskipun lu mungkin baru nonton sekali atau 2 kali, tapi sampai kapanpun lu inget ini cerita tuh tentang apa dan rasa ketika menonton tuh seperti apa. Karena film itu begitu personal, padahal ceritanya aneh, ceritanya absurd. Coba lu pikir-pikir lagi. Ikan yang nyari anaknya lah, monster yang hidup dari energi yang dihasilkan dari nakutin manusia, tikus jago masak, rumah terbang. Ini cerita apa? Ini kagak ada orang yang kepikiran cerita-cerita kayak gini, kan gitu. Tapi ya inilah Pixar. Kalau ngomongin ide, pure mengenai konsep, jujur ya, DreamWorks kagak ada tai-tainya lah sama Pixar. Kalau ngomongin konsep ya, gue fans DreamWorks, sumpah. Tapi kalau ngomongin ide, bro, Pixar is another level, bro. Lu lihat cerita apa itu? Robot tukang sampah yang tersisa satu-satunya di bumi dan jatuh cinta sama robot lain. What the fuck is that? Itu ide apa itu kayak gitu? Tapi hasilnya, bro, gila. Kenapa? Karena cerita-cerita absurd tadi, cerita-cerita aneh tadi itu cuman bungkusan luarnya doang untuk memikat hati-hati bocil di masa tersebut. Tapi isinya ketika kita nonton dalam. Ini bukan cerita anak kecil. Ini yang bikin semua orang golongan mau tua, mau muda, mau remaja, mau pemuda, mau kakek nenek pun masih bisa nonton film Pixar, masih bisa dibuat nangis gitu loh. Konsep boleh absurd, tapi isinya sangat grounded, sangat personal. Mengenai tumbuh dewasa dan belajar melepaskan, belajar mempercayai anak, pencarian jati diri, duka, kesedihan, memori, harapan. Itu dia yang udah gak kita dapetin lagi di film-film Pixar zaman now, bos. Yang terjadi adalah yaitu ratingnya 6-7, bos. 6-7, bos. Mediocre mid anjing. Oke, visualnya bagus, animasi bagus, udah lah nggak usah itu lu kayak lu nggak perlu kritik lagi lah Pixar, kayak lu malu-maluin lu kritik animasi Pixar. Enggak, mereka udah pionir gitu kan, udah dewa, nggak usah komplain lagi. Tapi kan ceritanya yang jadi masalah. Contoh Cars 2 deh, bro. Cars 2, fuck you lah anjing, Cars 2. Kalau misalnya ada bilang Cars 2 bagus, fuck you lah anjing. Ini film kagak jelas anjing. Cars 1 sedewa itu tiba-tiba kita dapetin Cars 2 yang isinya cuma jualan mainan. Mainan adalah teman. Lu tau Cars 1? Cars 1 secara box office itu bisa dibilang jauh lah sama film-film andalan Pixar lainnya gitu, IP lainnya kayak Toy Story dan London. Itu jauh lebih, secara pendapatan lebih gede, lebih tinggi gitu. Cars 1 ya biasa lah, so-so. Tapi mereka sukses besar-besaran di mana? Di merchandise. Karena lu tau sendiri, mobil gampang banget dijadiin mainan. Dan hasilnya miliaran dolar, bos, dari merchandising doang. Film Cars 1 tuh. Dan itu mengakibatkan apa? Lagi-lagi otaknya Disney, bos. Otak maruknya Disney anjing ya. Money. Semuanya buat duit anjing. Kita bikin tuh Cars 2, kita pakai logika money-nya Disney ya. Kita bikin Cars 2, kita ubah genrenya jadi film spy ala James Bond. Karakter utama jadi Mater. Terus habis itu kita bikin pokoknya berbagai jenis mobil yang aneh-aneh, yang absurd-absurd, yang unik-unik, yang keren-keren. Kita munculin semua, dijadiin katalog mainan tuh film Cars 2. Jadi ya tolol anjing, kagak ada jiwa dari Cars 1. Inilah yang jadi masalah.
mindset. Mereka udah nggak mau meng-create sebuah seni. Lagi-lagi seni itu akan dengan sendirinya menghasilkan uang ketika lu membuat karyanya dengan sepenuh hati, seperti yang dilakukan Pixar dulu. Tapi ketika mereka berubah mindset mereka menjadi duit, kita bikin sequel, kita bikin Toy Story sampai 11 kalau perlu anjing. Tapi coba kita balik lagi ke film yang satu ini yang baru gua tonton kemarin. Ini bukan film sequel, ini film yang baru, ceritanya baru. Tapi setelah lu mendengar cerita yang udah gua jelasin di awal video tadi, mungkin lu lagi-lagi akan ngomong, ah basi lah nih film, ya kan? Transfer kesadaran dari manusia ke bentuk tubuh yang lain itu udah kayak berapa film anjing yang udah gua tonton film modelan kayak beginian gitu. Mulai dari Ghost in the Shell, Get Out, Avatar, ya you name it lah. Udah terlalu banyak film dengan konsep cerita seperti ini. Lagi-lagi ini bukan sesuatu yang fresh, bukan sesuatu yang baru. This is like Avatar. This is nothing like Avatar. Apalagi ketika lu duduk ke bioskop, opening shot dari film Hoppers yang satu ini memperlihatkan keindahan alam, ya, yang sangat tenang, menenangkan. Tapi ketika kamera ditarik ke belakang, di pull, ternyata alam yang begitu indah dan menenangkan tersebut hanyalah sebuah wallpaper yang terpampang di belakang kandang sebuah kura-kura yang ada di sebuah sekolahan. Dari situ lagi-lagi otak-otak kita sudah pasti kayak, ya elah ini mah kerusakan lingkungan lagi anjing. Udah berapa film gua tuh kayak begini ya gitu. Apa terutama lagi animasi lagi anjing. Ya kan, manusia vs alam. Udahlah fuck it lah anjing. Capek kita dengerin konsep cerita seperti ini mulu. Dan bener aja, konflik utama film ini kan terjadi ketika ada seseorang bernama Jerry yang merupakan wali kota di kota Beaverton yang ingin menggusur sebuah kolam dan membangun sebuah jalan layang di atasnya. Dan karakter utama kita bernama Mabel, yang si cewek gadis ini yang memang pecinta hewan banget nih, menemukan sebuah teknologi hoppers yang diciptakan sama dosennya dan ia pakai untuk menyamar menjadi berang-berang. Untuk apa? Ya untuk menghasut hewan-hewan lainnya supaya bisa ya melawan lah nih manusia-manusia ini gitu. Kita jangan mau diperdaya gitu, jangan mau dikolonisasi sama para manusia-manusia ini. Squish. Tapi disinilah anehnya, fokus utama cerita film ini bukan peperangan antara manusia melawan alam, tapi justru mengenai obsesi dari si Mabel ini yang jadi konflik utamanya. Memang dari premis yang tadi gue udah bicarain, kayaknya ini memang hitam putih ya. Kira-kira ya Mabel yang bener nih, Mabel yang memang pecinta alam, ya kita harus menjaga alam. Kita harus menjaga alam dari manusia, si wali kota bangsat ini gitu kan. Ini ibaratnya kayak nyindir pemerintah gitu. Kalau misalnya memang itu yang terjadi, udah pasti saya rekomendasikan ini ke itu kita sensor aja namanya. Ya, kita tag-tagin aja Instagramnya tuh. Nonton film Hoppers. Tuh Pak, tolong Pak ya, nonton nih Pak. Nah, kan gitu. Tapi bukan itu sebenarnya isi film ini. Justru film ini mengkritik si Mabel. Dari ide awal yang mungkin kelihatan positif, tapi lama-lama itu berubah menjadi obsesi yang membahayakan, yang merubah menjadi masalah yang semakin besar, bahkan ujung-ujungnya para manusia jadi bersokongkol untuk membunuh si wali kota, menyerang manusia. Artinya film ini bukan memposisikan manusia sebagai villain, sebagai sisi hitam, sebagai antagonis, enggak. Bahkan kalau lu perhatiin karakter Jerry ini wali kota di sini, itu menurutku sangat-sangat tidak hateable gitu, sangat-sangat tidak mudah dibenci. Kayak misalnya Syndrome, itu kan anjing bangsat banget lu kan kesel gak? Lihat Syndrome di The Incredibles misalnya, atau misalnya si Wahyu di Toy Story 1 anjing. So play nice. Atau Auto di Wall-E gitu. Anjing banget nih AI satu ini gitu kan, ngeselin gitu. Tapi si Jerry, menurut gua lu nggak akan benci sama dia. Bahkan ketika dia berantem sama si Mabel, berantemnya tuh dibuat layaknya komedi, bercandaan. Malah villain utamanya tau dari mana? Dari sisi hewan malah. Dan itu mengingatkan gue sama plotnya Attack on Titan anjing. Malah gue mikir, anjing ini kok jadi Attack on Titan nih bangsa di cerita nih. Attack on Titan kan isinya mengenai, sebenarnya intinya tuh dua kelompok, manusia di dalam tembok sama manusia di luar tembok. Kita sebagai penonton itu dikasih lihat POV dari manusia di dalam tembok yang sebagai orang yang baik gitu, orang yang baik. Berarti yang di luar tuh jahat. Tapi tiba-tiba di bagian akhir diputar balikin. Loh, kok ternyata manusia-manusia yang di luar tembok itu masih hidup dan mereka yang ngirim-ngirim titan-titan ini ke manusia di dalam tembok. Jadi yang jahat yang mana? Dan ini membuat manusia di dalam tembok itu menyerang duluan manusia di luar tembok. Karena mereka berpikir oke, kita mau dimusnahkan, kita serang duluan mereka. Ini cerita Hoppers anjing. Ini nih, nanti lihat itu cerita kayak begini anjing.
Ya, mungkin memang agak sedikit hiperbolik ya. Nggak sekompleks itu juga. Tapi ada struktur narasi yang seperti itu, yang membuat film Pixar yang satu ini tidak seperti film-film Pixar yang udah kita tonton sebelum-sebelumnya, yang rata-rata menggunakan formula A plus B sama dengan C. Dalam artian karakter A ketemu karakter B, terjadilah konflik C. Misalnya Woody, karakter A, si paling ngerasa mainan favorit, ketemu Buzz, karakter B, yang merupakan mainan baru yang menggeser posisinya Woody sebagai mainan favoritnya si Andy. Terjadilah konflik C. Woody mencoba menyingkirkan Buzz, yang pada akhirnya di ending film ya mereka jadi berteman gitu. Woody pada akhirnya jadi merasa dia nggak harus selalu jadi yang utama, sedangkan Buzz di sisi yang lain juga bisa menerima realita yang sesungguhnya kalau dia bukan Space Ranger beneran, kalau dia cuma mainan. Tapi meskipun dia bukan seperti identitas yang dia tahu selama ini beneran Space Ranger, dia cuma mainan, tapi dia tetap bisa menemukan purpose yang baru gitu, tujuan hidup yang baru sebagai seorang mainan yang bisa membahagiakan anak manusia. Kan gitu. Atau misalnya Ratatouille, ya kan? Sama juga, A plus B sama dengan C. Remy, si tikus jago masak, ya kan? Ini karakter A, ketemu si B, yaitu Linguini, manusia yang gak jago masak. Terjadilah konflik C, yaitu mereka bergabung. Si Remy ada di atas kepalanya dan mengendalikan si Linguini untuk bisa masak, dan si Linguini ternyata jadi jago masak, dan mereka harus diam-diam. Dan ini merubah pemikiran kaum elitis yang menjadi inti dari cerita film ini. Kaum elitis yang ngerasa oke, chef atau seniman harus berada dari kaum tertentu gitu, dari kalangan tertentu, dari sekolah-sekolah tertentu. Padahal tikus ini ibaratnya kan apa ya, kasta terendah nih, manusia aja bukan gitu. Sebagai hewan pun kasta yang sangat rendah, diusir sama banyak orang, dibunuh banyak orang, tapi ternyata dia berbakat dalam memasak. Makanya quotes paling terkenal dari si Anton Ego, dia bilang not everyone can become a great artist, but a great artist can come from anywhere. Nggak semua orang berbakat untuk jadi seniman, tapi bakat itu bisa ditemukan dari manapun, nggak cuma dari kalangan tertentu. Itu dewanya Pixar, pesan-pesan yang begitu indah, begitu dalam, begitu kompleks, tapi dibungkus dengan cara-cara ide yang absurd, kan seperti itu. Dan itu semua dilatar belakangi oleh formula A plus B sama dengan C tadi. Cuman itu kita nggak bisa temuin di film ini. Ini dari awal aja bisa terbilang cukup berlayer-layer gitu, nggak bisa dijabarkan hanya sekedar A plus B sama dengan C dengan sederhana. Makanya gue rasa akan sangat sulit untuk anak kecil untuk bisa mengerti sebenarnya film tentang apa. Ya memang target Pixar itu nggak selalu hanya untuk anak kecil gitu. Kayak misalnya Soul ya, Soul mah jelas-jelas ini bukan film buat anak kecil gitu. Film-film justru buat orang yang kehilangan makna tujuan hidup gitu. Sedangkan anak kecil tujuan hidup aja belum tahu, anjing, nggak, jangankan tahu, kepikiran aja kagak. Orang masih mikirin besok PR belum dikerjain. Ya kan gitu anak kecil kan. Cuman ya ada nih film-film kayak Soul gitu yang ngomongin passion, ngomongin hidup gitu. Wow, udah jadi kita mikir lagi, kita merenung lagi. Target pasarnya memang beda. Tapi kalau ngomongin Hoppersnya nih, ini dari poster, lagi-lagi kita ngomong dari awal, ini poster bocil banget anjing. Gue soalnya awal udah ragu nih nontonnya, aduh posternya kayak begini, ini film-film bocil gue bilang. Tapi ternyata isinya kok kompleks, lumayan kompleks nih, lumayan berlayer-layer nih. Bahkan lu tahu ada satu scene yang menurut gue cukup disturbing ya, untuk apa ya, kalau misalnya memang pasarnya untuk anak-anak. Kayak kalau anak-anak nonton film ini, gue nggak tahu ya, ada satu scene ini yang dimana ini ada hewan nih, serangga yang mati ditepok gitu. Habis itu meper ke tembok di belakang gitu dengan udah ada lendir dari tubuhnya yang udah hancur itu. Maksud gua, iya bungkusannya komedi, dieksekusi secara komedi. Kalau gua sih enggak, gua aja nggak ketawa sih anjing. Gua aja kayak oh what the hell is this gitu kan, kok kayak gini, rasanya awkward, ngerti gak? Mau lucu ada sih komedi, cuman kenyataannya ini bukan serangga yang nggak punya jiwa, bukan serangga yang tidak punya apa ya, karakter, tapi ini karakter yang bahkan ada keluarganya bangsat gitu. Ada anaknya di depan dia, anaknya ngelihat dia ibunya ini mati, hancur tubuhnya anjing. Literally di depan dia, kayak men, ini terlalu disturbing untuk anak kecil kalau menurut gua. Saya mau anak kecil, hehehe. Jadi ini agak setengah-setengah. Gue pikir setengah-setengah karena secara dialog tuh masih terkesan anak kecil, iya gitu. Komedinya banyak slapstick, lucu-lucuan, bahkan secara muka hewan tuh banyak yang dibikin imut, lucu-lucu kayak si lizardnya gitu. Ya ini kalau kalian tahu sutradaranya adalah kreatornya We Bare Bears, yang lu tahu sendiri kalau misalnya mereka tuh bikin karakter tuh matanya cuma setitik, dan di sini
perlakukan lagi hewannya cuma titik doang dari POV manusia. Tapi ketika kita masuk ke POV hewan, sebagai sesama hewan, kita ngelihat matanya jadi ada bagian skleranya, ada bagian putihnya. Ini memberikan kesan sebagai hewan ya ternyata ya hewan tuh tetap punya jiwa, punya hati, punya karakter. Tapi sebagai manusia seringkali kita nggak ngelihat jiwa dari hewan. Kita cuma bisa ngeliat oke, hewan cuma buat lucu-lucuan, buat imut-imutan doang, makanya nggak bisa ngomong, kayak cuman dengan matanya titik doang gitu. Ya lucu, imut. Tapi ternyata di balik itu sebagai di POV hewan ternyata mereka punya hati. Bahkan kalau misalnya kita ngomongin secara apa ya, logika, ini nggak ada logika sama sekali, nggak ada logika yang berjalan dari film ini. Jadi agak setengah-setengah, beda sama apa ya, film-film Disney misalnya kayak Jungle Book atau Zootopia. Menurut gua mereka mengimplementasikan rules of the world yang cukup kuat. Jadi secara world building jelas nih, kalau ini akibatnya ini, kalau ini akibatnya ini, kalau ini nggak bisa seperti ini, secara rasional tuh ada logikanya lah, ngerti nggak? Tapi ini bener gua bisa adegannya bisa absurd-absurdnya gitu. Agak anomali gitu, bener kayak mimpi gitu. Lu bayangin ada burung yang berjajar formasi seperti pesawat tempur terus menukik ke bawah, terus tiba-tiba mereka mengangkat hiu anjing great white shark dari bawah laut untuk mengejar manusia, bangsat. Seabsurd itu. Keren nggak? Keren gitu. Kalau gue sih seru nontonnya. Cuman ya apa ya? Ini targetnya kemana nih, ngerti nggak? Ini posisi film itu ke arah mana? Tanpa rumus A plus B tadi, itu kan menurut gua apa ya? Cara paling gampang, cara paling mudah untuk create konflik. Konflik tuh nggak usah kita kasih layer macam-macam, tinggal kita turunin aja dari A plus B-nya, ngerti nggak? Itu udah secara naluriah akan menghasilkan konflik dengan sendirinya. Kayak Woody seperti ini, Buzz seperti ini, bam! Pineapple, apple. Udah pasti ada konflik yang terjadi gitu, tanpa kita harus pikirin lagi ntar bakal kayak gimana ya, ngerti nggak? Jadi makanya anak-anak akan mudah, oh iya, ngikutin aja. Sedangkan di sini, oke, kita masukin plot Mabel dengan neneknya, Terus habis itu baru masukin time skip permasalahan Mabel dengan wali kota. Terus habis itu masukin plot Elsa dengan kesadaran hal-hal science fiction. Terus habis itu plot Ada yang paling yang diinget yang lucu-lucunya lagi gitu. Ya action-actionnya mungkin mereka inget, tapi ceritanya itu yang sebenarnya missing dari Pixar kan sebenarnya. Dari dulu Pixar itu bisa sesukses itu karena apa? High concept. High concept itu apa? Gampangnya ide cerita yang sangat sederhana dan dengan satu kalimat pun auto bikin lu tertarik. Robot pengangkut sampah terakhir di muka bumi jatuh cinta. Itu high concept. Dari situ kayak, wah anjing apa nih? Absurd juga ya. Oke, gue pengen tahu nih Wall-E gimana. Ngerti gak? Seekor ikan yang harus menyeberangi seluruh samudra untuk mencari anaknya. Itu high concept. Cuma satu kalimat tapi keren ya ceritanya. Kalau ini seorang gadis yang melakukan transfer kesadaran ke robot hewan agar bisa menghasut para hewan untuk bisa melawan wali kota yang sedang membangun jalan di habitat mereka. Pecah anjing. Apa? Enggak. Ini bukan high concept. Itu yang bikin menurut gue agak susah ya. Bagus ceritanya, indah gitu. Beberapa momen gue bisa mau terharu gitu. Tapi lagi-lagi memposisikan ini susah ya. Sebagai siapa, untuk siapa. Tapi ya, coba kalian isi komentar menurut kalian gimana di film Pig Hoppers gitu. Apakah bisa mengembalikan Pixar ke masa lalu? Kalau buat gue definitely bukan. Tapi ya ini film yang bagus tetap. Gue akan kasih rating 8,1/10 alias cakep.